Shalom semuanya, siswa-siswi kelas 7. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bersyukur pada hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran PPKN. Jadi Bu harap kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan review sejenak mengenai pembelajaran kita sebelumnya, yaitu minggu lalu kita sudah belajar mengenai arti norma dalam mewujudkan keadilan. Yang mana di dalamnya kita sudah belajar fungsi-fungsi dari aturan. Nah, itu sebagai pedoman bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan juga sebagai sistem pengadilan sosial. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau misalnya negara kita Indonesia ini adalah negara hukum yang mendasarkan segala sesuatu. Tindakan pemerintah maupun warga negaranya itu harus berdasarkan hukum. Dan itu diatur dalam undang-undang ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai apa itu keadilan dan nilai-nilai keadilan, yang mana ada nilai keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Itu artinya apa? Kalian bisa lihat lagi di pembelajaran kita minggu lalu. Kemudian kita juga sudah tahu nih, kalau misalnya kita melanggar hukum, kita akan menerima sanksi atau hukuman. Nah, hukuman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 10 itu hukuman terbagi atas hukuman wajib dan hukuman tambahan. Apa saja yang termasuk hukuman wajib dan hukuman tambahan? Silahkan kalian lihat catatan kalian lagi atau mungkin tonton lagi video pembelajaran kita sebelumnya. Nah, jadi itu review singkat kita mengenai pembelajaran kita sebelumnya. Nah, jadi dan agenda kita hari ini adalah kalian akan kembali atau kita akan kembali mengerjakan tugas formatif yang kedua untuk pembelajaran PPKN. Jadi untuk kalian yang sudah mengumpulkan, Ibu sudah grade ya, sudah nilai, dan juga ada beberapa di antara kalian yang Ibu minta untuk memperbaiki dan mengumpulkan kembali tugas formatif satunya. Jadi untuk siswa-siswi yang Ibu minta perbaiki dan kumpulkan lagi formatif satunya, itu bisa segera dikerjakan ya, agar tugasnya tidak menumpuk. Ya, apalagi untuk kalian yang sama sekali belum mengumpulkan formatif 1 ya. Jadi kalian yang belum mengerjakan formatif 1, bertobatlah. Oke, lanjut. Nah, jadi apa yang akan kalian lakukan untuk formatif 2 ini, yaitu kalian akan membuat daftar berisi tindakan yang kalian lakukan selama 1 minggu yang sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum, serta yang bertentangan masing-masing 1. Jadi kalian itu akan membuat daftar tindakan yang kalian lakukan selama 1 minggu belakangan ini yang sesuai dengan norma yang berlaku dan juga yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, masing-masing 1. Maksudnya adalah 1 tindakan yang untuk norma agama itu ada 1 tindakan yang sesuai dan ada 1 tindakan yang bertentangan. Demikian juga norma kesopanan, ada 1 tindakan yang sesuai, ada 1 tindakan yang bertentangan. Juga norma kesusilaan dan norma hukum. Jadi nggak cuma 1 norma ya, tapi keempat normanya itu harus kalian buat tindakan yang sesuai dan yang tidak sesuainya. Itu masing-masing 1 tindakan yang sesuai dan 1 tindakan yang tidak sesuai ya. Nah, apa yang Ibu inginkan termuat di dalam tugas kalian? Ya seperti tadi, ada 1 tindakan yang sesuai dengan norma. 1 tindakan ini maksudnya 1 di norma agama, 1 norma kesusilaan, 1 di norma kesopanan, dan 1 di norma hukum. Jadi tindakan yang sesuai dengan norma itu ada 4 ya, masing-masing 1 untuk setiap norma.
Demikian pula dengan satu tindakan yang bertentangan dengan norma. Jadi satu di norma agama, satu di norma kesusilaan, satu di norma kesopanan, dan satu di norma hukum. Kemudian alasan melakukan. Kalau yang formatif 1, alasan kalian menganggap itu sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang mana, tapi kalau yang di sini alasan melakukan. Jadi kenapa sih kalian melakukan tindakan itu, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai. Kemudian refleksi. Jadi kalian merefleksikan tindakan yang sudah kalian lakukan tersebut. Ya, jadi ini hal-hal yang Ibu inginkan termuat di dalam tugas formatif kalian. Nah, Ibu berikan contoh untuk yang pertama, norma agama. Tindakan yang sesuai dengan norma agama yang Ibu lakukan adalah berdoa sebelum makan. Kemudian alasan Ibu melakukannya karena Ibu berdoa sebelum makan karena Ibu bersyukur atau Ibu mensyukuri berkat Tuhan lewat makanan yang Ibu punya. Seperti itu. Kemudian selain tindakan yang sesuai, Ibu juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, yaitu tidak membaca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena Ibu belum bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga banyak tugas yang harus Ibu kerjakan, dan akhirnya Ibu lupa untuk membaca Alkitab. Nah, jadi tindakan yang sesuai, alasannya apa, alasan kenapa kalian melakukan tindakan itu, demikian juga tindakan yang bertentangan, alasan kalian melakukan tindakan itu. Kemudian ada refleksinya, yaitu ya di sini kalian bisa baca ya contoh refleksinya seperti apa. Jadi di dalamnya Ibu ingin kalian melihat perbuatan kalian itu sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kenapa kalian melakukannya, dan ke depannya apa yang akan kalian lakukan. Itu harus termuat di dalam refleksinya. Atau mungkin kalian bisa juga merefleksikan setiap tindakan. Misalnya jadinya tindakan yang sesuai, alasan melakukan, kemudian refleksi, kemudian tindakan bertentangan, alasan melakukan, kemudian refleksi. Atau bisa juga seperti ini ya, dibuat tindakannya apa, alasannya, tindakan sesuainya apa, alasan melakukannya apa, tindakan bertentangannya apa, alasan melakukannya apa, kemudian refleksi secara keseluruhan ya. Ini untuk contoh norma agama, tapi kalian tidak hanya melakukan untuk satu norma, tapi juga untuk norma-norma yang lain. Jadi norma kesusilaan juga hal-hal itu yang termuat, kemudian norma kesopanan juga demikian. Dan sama halnya juga dengan norma hukum. Jadi harus ada tindakan yang sesuainya apa, alasan kalian melakukan tindakan sesuai itu, kemudian tindakan yang bertentangan dengan normanya apa, alasan kalian melakukannya apa, kemudian refleksinya seperti apa. Ya, sekali lagi di dalam refleksi itu kalian melihat tindakan yang kalian lakukan itu, kemudian alasan kalian melakukannya, dan apa yang akan kalian lakukan ke depannya, gitu ya. Nah, batas pengumpulan formatif 2. Kapan kita akan mengumpulkan, atau kapan batas kalian mengumpulkan formatif 2 ini? Batasnya adalah hari ini, Senin 23 Agustus 2021. Untuk jamnya masih akan kita konfirmasi bersama. Ibu ingin kita sepakat sama-sama jamnya. Jadi nanti di sesi live meeting kita akan mendiskusikan jam terakhir kalian mengumpulkan tugas ini. Tapi yang pasti batas pengumpulannya adalah hari ini ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Jadi Ibu harap kalian itu dapat mengusahakan untuk dikumpulkan tepat waktu, supaya ya tadi ya tugas kalian nggak numpuk, jadi kalian juga nggak ribet. Kemudian kerjakan juga dengan baik agar kalian dapat memperoleh hasil yang baik pula. Jadi nggak perlu Ibu minta ulangi lagi gitu ya. Nah, jadi itulah agenda kita hari ini ya. Jadi Bu harap dapat dimengerti dengan baik. Tapi jika memang masih bingung atau punya pertanyaan atau mungkin nanti ada kendala, silahkan hubungi Ibu ya. Semangat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.